Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Public Speaking and Presentation. Yang pertama itu pertanyaannya jelaskan mengenai hal penting harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentation, meliputi aspek komunikasi verbal, komunikasi non verbal, aspek artikulasi dan intonasi suara, aspek mengenal audiens, dan aspek lainnya yang terkait. Nah, yang pertama aspek komunikasi verbal, yaitu ada tiga, ada keterampilan bahasa, gunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan audiens Anda. Yang kedua, struktur presentasi. Sisipkan pendahuluan, isi, dan kesimpulan secara sistematis agar pesan Anda dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, kemampuan penyajian argumentasi, yaitu kuatkan presentasi Anda dan argumentasi yang logis dan dukungan fakta yang relevan. Berikutnya, aspek komunikasi nonverbal. Nah, isinya itu ada kontak mata, gestur tubuh, ekspresi wajah. Kontak mata yaitu jaga kontak mata dengan audiens untuk membangun koneksi dan menunjukkan kepercayaan diri. Yang kedua itu ada gestur tubuh. Gunakan gestur tubuh yang mendukung pesan Anda dan hindari gerakan yang dapat mengganggu perhatian. Seperti contohnya, jangan terlalu kita punya bertingkah ataupun kayak sesuatu hal gerakan yang kita bikin itu membuat orang melihat kayak cringe atau gimana gitu. Ketiga, ada ekspresi wajah. Tunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan konten presentasi seperti antusiasme, kekhawatiran, ataupun seriusitas. Kayak contohnya misalnya kita lagi membawakan kalimat yang itu tuh ada penekanan, kayak contohnya hukum ataupun misalnya dalam pidato kayak hukum syariat gitu. Nah, hukum syariat itu ini benar-benar harus ditekankan gitu. Jadi ekspresi kita harus lebih tegas, harus lebih orang melihat itu kita benar-benar menyampaikan sebuah hukum yang benar-benar harus ditegakkan, seperti contoh dalam pidato ataupun dalam khutbah di Jumat. Ketika itu aspek artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi kata, pastikan setiap kata yang diucapkan dengan jelas dan benar agar pesan dapat dipahami tanpa kesulitan. Intonasi suara begitu juga, variasikan intonasi suara untuk menjaga ketertarikan audiens dan menekankan pada poin-poin penting. Yang keempat, aspek mengenal audiens. Penyesuaian gaya komunikasi. Sesuaikan gaya komunikasi Anda dengan karakteristik audiens seperti tingkat pendidikan, usia, atau latar belakang budaya. Jadi sebelum kita berbicara kepada audiens ataupun kita berbicara diundang ataupun di mengisi suatu forum gitu kan. Jadi kita harus kenal dulu bagaimana audiens kita gitu kan, apakah rata-rata tingkat pendidikan SDK, SMPK, atau SMA ataupun sudah masuk kuliah gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga audiens kita itu dengan cara apa yang dari isi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, pengetahuan tentang kebutuhan audiens. Jadi ketahui kebutuhan, kepentingan, dan harapan audiens Anda untuk dapat menyampaikan pesan yang relevan dan bermanfaat. Jadi coba walaupun kita punya banyak, kita tahu segi pendidikan dari audiens kita itu bisa SD gitu, cuman kita kebutuhan mereka itu di jenjang SMA apa gitu kan, apakah butuh yang serius gitu. Jadi kita harus bisa memastikan ataupun bisa menyesuaikan isi kita terhadap apa yang ingin kita sampaikan ke audiens kita gitu. Yang terakhir itu aspek lain yang terkait penggunaan media pendukung. Gunakan media presentasi seperti slide, grafik, atau video dengan bijak agar mendukung dan memperjelas pesan Anda. Jadi kayak contohnya misalnya kita seminar atau presentasi gitu, karena kita gunain poin atau slide gitu, kayak satu hal yang bisa menjelaskan lebih penting dari apa yang kita omongin gitu. Terus manajemen waktu, tentang waktu presentasi dengan baik dan hindari pemborosan waktu agar audiens tetap terlibat. Ya, segitu saja. Maaf, ada tadi lagi penguasaan materi. Pastikan Anda memahami sepenuhnya materi yang akan disampaikan agar dapat menjawab pertanyaan dengan percaya diri. Jadi begitu saja jawabannya, yang kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.